Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Tia Sri Rahayu dengan nomor NPM C1A220404. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Hukum Asuransi dengan dosen pengampu Bapak Hendy Sumadi. Pengertian hukum asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi, penanggung dan tertanggung. Kemudian, berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksud untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu event peristiwa yang tidak pasti tentunya. Kemudian di sini ada unsur-unsur asuransi. Pertama, subjek hukum dalam hal ini adalah penanggung dan tertanggung. Kedua, persetujuan bebas yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, ada benda asuransi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan tertanggung. Yang keempat, ada tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh penanggung dan tertanggung. Yang kelima, ada resiko dan permi. Yang keenam, ada peristiwa yang tidak pasti, serta ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak penanggung. Yang ketujuh, ada syarat-syarat dan kebijakan yang berlaku. Dan yang kedelapan, ada polis asuransi sebagai bukti perjanjian. Kemudian di sini ada tujuan dari asuransi. Pada dasarnya, asuransi ditujukan sebagai bentuk perlindungan atau ganti rugi kepada pihak tertanggung akibat adanya sebuah peristiwa yang belum pasti. Dan di sini ada penjelasan lebih detail mengenai tujuan asuransi. Nah, pertama, asuransi sebagai pengalihan risiko. Asuransi sebagai pengalihan risiko di sini merupakan tujuan utama dari asuransi, di mana pengalihan risiko dilakukan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari tertanggung mengenai kemungkinan ancaman bahaya atau kerugian terhadap harta bendanya atau keselamatan jiwanya itu. Yang kedua, ada asuransi sebagai ganti rugi. Kenapa ada asuransi sebagai ganti rugi? Asuransi juga memiliki tujuan sebagai ganti rugi, di mana hal ini akan dilakukan oleh pihak penanggung jika sewaktu-waktu tertanggung mengalami sejumlah kerugian yang mungkin saja terjadi dan menimpa diri tertanggung tersebut. Yang ketiga, ada asuransi sebagai pembayar santunan. Pada dasarnya, asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Namun, di dalam prakteknya, perjanjian ini kemudian diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga pada akhirnya asuransi ini bersifat wajib yang mana tertanggung akan terikat dengan penanggung akibat perintah undang-undang dan bukan karena perjanjian semata. Nah, yang keempat ada asuransi untuk kesejahteraan anggotanya. Asuransi untuk kesejahteraan anggotanya, asuransi ini mirip dengan cara kerja sebuah koperasi yang mana asuransi ini saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang tujuan utamanya adalah menjamin kesejahteraan anggotanya. Dalam asuransi ini, jika salah satu anggotanya mengalami kejadian yang mengakibatkan kerugian atau kematian, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut atau tertanggung. Lanjut ya teman-teman, di sini ada jenis asuransi. Asuransi itu dibagi menjadi dua jenis. Pertama ada asuransi kerugian dan yang kedua itu ada asuransi jiwa. Nah, di dalam asuransi kerugian ini dibagi menjadi
5 bagian. Pertama, asuransi kebakaran, kedua ada asuransi kehilangan dan kerusakan, yang ketiga ada asuransi laut, yang keempat ada asuransi pengangkutan, dan yang kelima ada asuransi kredit. Nah, kemudian di asuransi jiwa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada asuransi kecelakaan, yang kedua ada asuransi kesehatan, dan yang ketiga ada asuransi jiwa kredit. Di slide selanjutnya ini ada berlakunya asuransi. Masa berlakunya asuransi akan didasarkan pada penutupan yang terjadi, di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis tersebut belum diterbitkan, teman-teman. Di slide terakhir ini ada batalnya asuransi. Batalnya asuransi ini dapat terjadi karena, pertama, memuat keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung, akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang terakhir di sini terdapat suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung. Ini terdapat di dalam pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam video ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan, karena memang kondisi di sini yang memang tidak mendukung. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.